Kira mestinya PDIP yang sekarang beroposisi kan, karena dia banyak di MPR tapi sedikit di kabinet itu kan. Jadi logika itu menerangkan bahwa Jokowi berupaya untuk tidak didikte oleh Ibu Megawati. Tapi Ibu Megawati juga bisa baca bahwa saya bisa mendikte presiden melalui fraksi di DPR tuh. Jadi akan ada permainan dua arah yang berlawanan tuh. Kekesalan Ibu Mega pasti akan termanifestasi pada kritik fraksi PDIP terhadap kebijakan itu. Walaupun itu nggak mungkin frontal, tapi itu akan diperlihatkan tuh. Karena ini soal psikologi orang yang tidak atau diabaikan oleh petugas partainya, dan itu relatif menyakiti Megawati sebetulnya. Karena bagi saya Megawati berhak minta banyak, karena bagaimanapun memang Jokowi adalah kader partai, walaupun dia dipilih rakyat, dia nggak bisa andalkan karena rakyat memilih maka saya bisa menunda permintaan partai itu. Saya kritik memang Megawati waktu di Bali karena Megawati seolah-olah membribe memeras presiden di forum PDIP. Itu kan kongres partai, Ibu Megawati naik panggung dan minta kabinet, dia sebutin 12 apa segala macam. Itu tidak etis. Kurang lebih 3 bulan ya. Nah, di 3 Oktober jam 10 pagi kita deklarasikan nama Pak Anies Baswedan. Ada 2 hal yang menjadi pertimbangan, bukan dari 3 nama menjadi 1 nama. Yang pertama adalah alasan objektif kita menghadapi sebuah situasi kompleksitas krisis global, bagaimana ya hari ini kompetisi perebutan sumber daya yang sangat luar biasa. Yang kedua, situasi nasional saat kita, dan tadi disampaikan dalam pidato Pak Surya Paloh ya. Nah, ini kemudian merujuk kepada tantangan kepemimpinan kita di 2024. Itu yang menjadi alasan objektif bagaimana kemudian Partai Nasdem memilih Pak Anies Baswedan sebagai capres yang akan diusung di Pilpres 2024. Memungkinkan bagi banyak pihak untuk memiliki berbagai persepsi lah soal itu ya. Tapi ini hal yang menarik. Nah, yang mau saya katakan, kalau saya pribadi nggak akan jauh-jauh, saya pendek saja, ini persahabatan politik gitu ya. Bahwa nanti ada yang melihatnya sebagai politik persahabatan juga nggak apa-apa. Nah, dalam konteks yang terkini, ini saya takutnya saya terlalu jauh nih, Mas Gibran. Kalau nanti melihat itu langsung kasih tahu ya. Saya itu melihat kita sedang menghadapi suatu katakanlah kondisi baru. Jadi ada teman-teman atau senior dari partai politik yang mendeklarasikan calon presiden itu lebih jauh ke depan dibandingkan biasanya. Jadi 17 hari 2 tahun sebelum Bapak Jokowi, ayahandanya Mas Wali ini menyelesaikan masa jabatannya. Nah, itu kan suatu eksperimen yang tidak melanggar aturan perundangan apapun gitu. Nah, pada sisi lain, untuk itu dibutuhkan positioning. Jadi dibutuhkan semacam katakanlah menyatakan calon yang dideklarasikan itu posisinya seperti apa. Macam-macam persepsi yang muncul, ada antitesis, ada perubahan dan perbaikan, dan sebagainya. Namun di banyak diskusi di berbagai tempat yang saya ikuti di Mas Wali ya, ternyata ujung-ujungnya itu ada yang berakhir dengan istilah-istilah, saya mudah-mudahan tidak mengulangi lagi, ada istilah kemarahan nasionalis dan kemarahan umat. Bahkan di sebuah tayangan YouTube yang dulu adalah tayangan televisi yang sangat terkenal, itu kembali lagi membahas soal Ahok dan Anies. Nah, apa yang dilakukan oleh Mas Gibran ini menurut saya, lepas dengan gaya kalimat-kalimat yang ya kadang-kadang menimbulkan macam-macam persepsi ya, tapi kalau saya tidak terlalu jauh, saya cuma ingin mengatakan ini persahabatan politik, bahwa kemudian membawa keuntungan bagi Mas Gibran, apalagi bagi Anies, kemudian juga ada foto bersama Ganjar, apakah itu dibuat sebagai imbangan atau tidak, Mas Gibran yang paling tahu, Mas Wali yang paling tahu di dalam hatinya. Tentu saja Mas Anies juga mendapat manfaat kalau nanti kita kaji lagi.
Gibran dukung Anies Baswedan. Ini pernyataan lengkapnya. Dikutip dari merdeka.com, Wali Kota Solo Gibran Raka Buming Raka mengungkapkan dukungannya untuk mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Pernyataan tersebut dikemukakan Gibran kepada wartawan di Balai Kota Solo Selasa 7 Februari. Pernyataan Gibran juga dipicu unggahan di salah satu akun Twitter yang membandingkannya dengan calon presiden Partai Nasdem, Anies Baswedan. Bahkan putra sulung Presiden Jokowi itu memasang header di Twitternya yang berisi tudingan pencitraan tersebut. Berikut ini isi cuitan dari gambar yang dipasang di header Twitter Gibran. Pencitraan terus nih keturunan tirani PKI otak pelanga-pelongo, punya bapak ijazah palsu dibandingkan dengan Anies Baswedan jauh lebih berkualitas setelah 2024 menangkan Pilpres. Pencitraan terus nih keturunan tirani PKI otak pelongo-pelongo, punya bapak ijazah palsu dibandingkan dengan Anies Baswedan jauh lebih berkualitas setelah 2024 menangkan Pilpres. Takbir takbir coblos Anies 2024. Tulis _Ojanaur 13. Kepada awak media, Gibran mengaku unggahannya itu sekedar untuk pencitraan. Ya gitu aja wae, ujarnya. Namun dia menampik jika pemasangan header itu untuk menyindir Anies. Ia justru menilai Anies sebagai sosok yang positif. Selalu positif kalau ada Pak Anies. Saya mendukung Pak Anies, saya dukung semua bagus, tandasnya. Namun demikian, Gibran juga tidak mau apa yang dilakukannya itu sebagai upaya mengkampanyekan Anies sebagai capres. Enggak, bukan kampanye, belum masa kampanye. Ditunggu saja nanti saya kampanye, mendukung dalam semua hal, tandasnya. Dukungan saya ke Pak Anies, saya mendukung, sambungnya. Saat ditanyakan apakah sikapnya itu mendapatkan teguran dari DPP PDIP, partai tempatnya bernaung, Gibran berkilah. Lah salahku opo, saya dukung siapa saja saya dukung. Lah emangnya aku ngopo toh? Lah siapa saja saya dukung, calon-calonnya belum pasti semua, katanya lagi. Saat kembali ditanyakan apakah sikapnya sebagai bentuk apresiasi, Gibran tak memungkiri. Siapa saja saya apresiasi, pungkasnya. Namun dia menampik jika pemasangan header itu untuk menyindir Anies. Ia justru menilai Anies sebagai sosok yang positif. Selalu positif kalau ada Pak Anies. Saya mendukung Pak Anies, saya dukung semua bagus, tandasnya.